Syukur kita, doa kita bukan dihampar di atas sajadah sambil ngangkat tangan, tapi syukur kita diupdate lewat status. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki. Terima kasih orang baik. Ya. Itu Bu, sering. Syukur alhamdulillah ya Allah, suami saya hari ini dapat job. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih uang belanja lebih sama suami saya. Semuanya itu, ya. Terus sampai apa sih pekerjaan ibu ini? Apa sih pekerjaan orang ini? Itu kan, masya Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah tuh angkat tangan, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kalau perlu kita setelah selesai sholat hamparkan sajadah, bersyukur dan berdoa. Syukur dan sabar hamparkan di atas sajadah atau tempat-tempat yang tertentu. Insya Allah Allah akan dengar dan insya Allah Allah akan kabul semua doa-doa kita. Amin. Sabarnya kita, Allah dikasih ujian, nggak usah cerita-cerita sama orang. Ya Allah, ujian gue berat banget nih. Kenapa sih? Ya bayangin aja, panjang deh dari A sampai Z. Ya, begitu apa begitu? Tapi giliran dikasih senang Bu, dikasih lebih sama Allah, ya, dikasih lebih sama Allah, diam-diam baik, diam aja, kagak pernah cerita-cerita. Kata temennya gini, oh, dia lagi senang tuh, nah, ya, dia lagi banyak duit tuh, dia lagi begini tuh, tumben kagak berkoar, ya. Jadi begitulah. Ya Pak ya Bu ya. Sabar dan syukur dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kehidupan kita sehari-hari ini ya Bu mengikuti sabar dan syukur, mengikuti kita semua. Yang pertama yaitu menaati perintah Allah, yang kedua melanggar semua ketentuan Allah, dan yang ketiga adalah menerima musibah atau masalah yang datangnya dari Allah. Jadi seperti itulah. Insya Allah apabila kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sabar dan syukur, insya Allah Bu, hidup kita akan tenang. Ya. Hati kita juga akan tenang. Akan apa lagi Bu? Akan berkah rizkinya, berkah hidupnya, berkah keluarganya. Jadi itulah, insya Allah kita bisa mengamalkannya. Dan semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Makanya kalau kita punya permasalahan, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku yang terbaik menurutmu untukku. Jangan bilangnya ya Allah berikan yang terbaik untukku. Bukan seperti itu. Kalau yang terbaik untuk kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik menurutmu untukku, untuk keluargaku, insya Allah aman. Jadi harapan kita dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sabar dan syukur dan hadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ya Bu ya, dalam hidup ini kita tenang, hati kita juga akan tenang, berkah akan datang ya. Percuma kita marah-marah ya kan Bu, setiap hari ngebanding-bandingin kehidupan kita sama orang ya, tidak pernah menaati semua yang pemberian Allah berikan kepada kita. Semua lahan yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita adalah lahan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ibu datang ke sini, terima kasih banyak. Duduk sama-sama. Ya, dari mulai ibu berangkat sampai ke sini, sampai ibu pulang kembali, insya Allah Bapak Ibu, pahala ibu berlimpah. Ya. Sering pada saat pertemuan pertama ya dengan Umi,
Duduknya kita di majelis itu seperti apa, Pak? Seperti kita nengok orang sakit sebanyak 1000. Duduknya kita cuma duduk aja, kagak dengerin, cuma duduk pules aja, itu dapat pahalanya. Ya. Begitu duduk ya Bu ya, jider. Sering itu sama emak-emak kita suka bilang, ngajinya nyender, ya. Jiler, ngajinya ngiler. Kan kita mah begitu, banyak yang seperti itu. Ya. Tapi insya Allah pahalanya sama. Ya. Syukur aja, syukuri aja kita mah. Syukur dia walaupun cuma duduk terus tidur pulas, syukur alhamdulillah dia bisa hadir di majelis. Apalagi hadirnya di kuliah subuh, ya. Itulah ya Ibu dan Bapak yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kebetulan Masya Allah kegiatan kemarin itu Masya Allah saya ngapalin Bu, itu yang ngapalin orang ada yang datang ke rumah, ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan manfaat. Dan sekali lagi mohon saya mah bukan penceramah, saya mah hanya guru ngaji biasa, tapi alhamdulillah berkah. Ya. Mudi saya banyak, kalau pagi tuh emak-emak hidup saya berkah, rumah tangga saya berkah. Saya kalau pagi-pagi jam 9 Poyon boleh kalau mau ngeliat tuh, mau nyari mama di usia 60 ke atas, datang ke rumah Umi. Ya. Kalau ngaji sama mama gak enak Bu, asli, gak pernah pegang HP dia. Ya. HP-nya kan dipegang fokus, ngaji juga fokus. Ya. Kalau pagi itu fokus banget kalau mama, karena pagi itu jamaahnya yaitu usia 60 ke atas. Kadang dia datang dia lupa pulang. Dia nyari-nyari ada Bu. Kalau Ibu percaya Ibu datang deh tuh setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dia nyari alamat saya mau ngaji di mana. Itu di Umi Dede. Lah Umi Dede kan rumahnya ada yang dianterin, Masya Allah. Kagak pernah pegang HP. Kalau nenek-nenek mah enak, ngajinya fokus. Giliran yang muda, Masya Allah, temennya lagi ngaji Pak, Bu, begini aja. Ya. Umi suka begitu aja, kaget. Iya, kenapa Bu? Enggak. Terus dia ketawa sendiri. Padahal temennya lagi ngaji. Coba, bandel banget. Pak Haji, saya punya murid, punya jamaahku, Masya Allah. Mbok ya taruh dulu lah HP. Si Umi mah begitu, kan memang udah zamannya Mi. Ya memang. Umi ngiri karena Umi nggak bisa atau nggak punya, kagak. Gue juga bisa beli lebih dari segitu, nih kan? Tapi buat apa? Ya, kalau Ibu udah buka HP, Bu baca WA, Kak pengennya? Betul sekali, ya. Jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Ya. Jadi alhamdulillah. Makanya kemarin ditelepon sama Pak Haji, Mi ngisi kajian subuh. Enggak, Pak Haji aja. Saya bilang gitu. Saya selalu nolak, asli. Saya enggak langsung welcome, enggak. Ya. Oh iya Pak Haji gimana? Enggak, udah nggak apa-apa. Insya Allah Mi gini. Saya mah mendingan ngadepin 1000 jamaah untuk baca Quran, saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena kalau begini kan beda dengan ngaji, ya enggak? Ibu ya. Kalau ngaji mah Ibu ngaji, Bapak ngaji, saya simak. Salahnya Bapak, salahnya Ibu, di makhrajnya, di tajwidnya, saya akan tahu walaupun saya sambil masak, misalkan contohnya. Atau misalnya nunutan, ngantuk begini, salah tahu. Jangan salah. Makanya anak-anak suka protes Bu. Ya, saya misalkan ke belakang sebentar, atau saya di dapur, mereka baca ngaji kenceng kan, terus mereka bilang mereka salah bacanya, terus saya suka betulin, padahal saya nggak nyimak mereka kan, mereka bingung sampai kompak, loh kok Umi tahu kita bacanya salah? Lah iyalah, saya bilang gitu. Umi setiap hari makanan Umi Al-Quran dari jam 9 sampai malam, Ibu. Pak, itu Al-Quran makanan saya, alhamdulillah. Tapi satu saya belum
dipanggil selalu saya belakangan. Makanya suka nggak enak saya tuh sama jamaah. Karena saya suka itu kurangnya saya belum istiqomahnya. Saya suka menginikan waktu. Baru jam segini, baru jam segini itu. Padahal tuh pada gede kayak itu jamaah saya, Bu. Pak, kalau misalkan saya dipanggil, Umi belum datang, sholawat udahan. Semua sholawat udah dibaca, astagfirullah sudah dibaca. Kemana sih si Umi? Ada punya saya jamaah saya yang rajin ngebel. Mi, ini udah kumpul Mi. Masya Allah, ya. Ya seperti itu, itulah saya. Jadi belum bisa istiqomah. Tapi untuk saat ini insya Allah saya belajar istiqomah, ya. Tapi sulit juga. Buktinya tadi saya dipanggil juga, dijemput. Tapi sengaja Pak Haji sebenarnya saya nunggu jemputan. Alhamdulillah ada 2 jemputan saya. Alhamdulillah. Iya sengaja. Makanya biarin aja saya bilang gitu. Biar Pak Haji duluan. Jadi itulah. Ya Pak ya, bermanfaat, berkah. Baik, jangan lagi manggil Umi deh. Umi bilang, ya kalau baca doa, ayo gitu kan. Suka blank, kita otak kita kan suka blank ya. Kalau di pengajian Bu, saya seperti misalkan gini, bukan, maaf ya, kita ini semua pelajaran. Kalau di pengajian itu kita kadang-kadang suka kita punya tema sendiri, dan itu hanya tidak lama. Minimal saya 10 menit memberikan siraman kepada jamaah, ya. Kalau pagi saya ngasih siramannya hari Jumat. Makanya ada bilang kita nih kalau pagi itu Jumat berkah. Kita punya jamaah itu hari Jumat, maaf, bukan saya jumawa, bukannya saya sombong, bukannya saya pamer, bukannya saya ria. Jamaah saya kalau pagi itu ada berapa, 15 apa 13 gitu. Ya itu banyakannya itu emak-emak. Enak makanya Umi bilang kalau sama emak-emak kagak pakai HP, kagak pakai apa ya, ngajinya fokus banget. Fokusnya apa? Tidur nunutan. Tidur nunutan. Kalau enggak gurunya yang nunutan, ya kan? Pules begini. Ada jamaah yang hidup kalau saya lagi pules ya, lagi nunutan gitu, suka nyimak, suka dibetulin gitu. Tapi saya tahu, saya pura-pura aja. Saya tahu dia salah. Coba saya uji, bisa nggak mereka membetulkan bacaan temannya? Tapi alhamdulillah, ya bisa. Jadi saya dari pagi sampai jam 12, sampai jam 1 kadang-kadang kalau klub semua datang semua. Setelah jam 1 jeda dulu saya sebentar, di depan udah rame anak-anak. Jeda saya sholat dulu, saya makan dulu, nggak bisa saya istirahat. Jam 1:30 saya buka lagi, atau jam 1 lewat saya buka lagi, masuk anak-anak semua. Anak-anak season pertama Ibu, dari jam 1:30 sampai dengan jam 4. Itu kegiatan saya. Dari jam 4 ada lagi berapa nih muridnya jam 4? Jam 4 muridnya sekitar 60. Entahlah, nggak tahu kenapa muat ya, itu rumah Masya Allah. Ya, yang lebih tahu karena Bu Emi itu tahu ya. Terus yang kedua, season kedua dari jam 4 sampai jam 5:30 atau jam 5 lewat. Ada lagi season ketiga, jam 5:30 atau jam 6 kurang sampai jam 6:30 atau bahkan jam 7 kurang seperempat. Setelah itu tambah lagi emak-emak muda tuh yang suka pada pegang HP tuh, itu tuh. Kita mah jujur aja, biarinlah kesinggung ya. Tuh main HP melulu. Makanya besok mah mau disetrap. Padahal pernah ngaji dong, simak dong. Giliran orang lain tidak nyimak bacaan dia marah, giliran dia tidak mau nyimak orang lain. Dari habis maghrib atau pada isya ya Bu ya, saya sampai jam 9. Dari jam 9 ada tuh saya ada murid baru masuk belum 1 bulan, satu di sendiri, dia pulang kerja langsung tuh ke rumah. Itu kan hidayah izin Allah ya. Sampai jam 9:30 tuh kegiatan saya. Makanya saya bilang, kata Pak Haji kemarin nih, pajangin foto. Jangan Pak Haji, jangan majang foto. Kalau majang foto saya ntar orang pada manggil saya, Pak Haji gimana? Berkurang jawabnya. Ya, nggak usah. Ya, ya, jangan.
Mimin bilang jangan, Umi mah belum siap. Ya, mendingan Umi mah duduk manis aja dari jam 9 sampai dengan malam. Udah itu Umi nikmati. Alhamdulillah Bu Haji berkah. Itu kegiatan saya. Sudah berapa lama saya? Alhamdulillah sudah lama sekali. Jadi apabila ibu mau ngaji, bukan promosi ya Bu, mau ngaji silahkan datang ke rumah. Tapi kalau dipanggil saya, mohon maaf lahir dan batin. Untuk saat ini berapa tahun kesini saya nggak menerima yang namanya les privat. Tapi kalau sewaktu-waktu sekali-kali manggil saya untuk acara apa, monggo silahkan. Insya Allah saya lapangkan waktunya, insya Allah. Itu pun walaupun dengan berat hati saya harus meninggalkan misalkan jamaah, meninggalkan anak-anak ya Bu ya. Jadi saya nih mengajar ngaji Bu dari mulai gadis sampai sekarang. Rumah tangga saya sudah 32 tahun Pak Haji. Subhanallah ya. Alhamdulillah harus bertahan. Emang itu semua dari Allah ya Pak Haji, semua dari Allah, bukan keinginan saya. Saya bukan orang pintar dan saya bukan ustazah ya, tapi saya alhamdulillah sudahlah berangkat mah Bu Haji ya, berangkat menjadi tamu Allah. Saya alhamdulillah sudah umroh ya. Tapi begitu kemarin saya banyak sedihnya Bu, kita curhat aja dikit ya. Masya Allah, begitu ngeliat Ka'bah saya ngeluarin air mata saya. Dalam hati saya, ya Allah, kapan saya ketemu denganmu lagi ya Allah. Lihat orang pada melontar jumroh, lihat orang pada tawaf sa'i, ya Masya Allah rindu ya Allah. Ada di dalam hati saya, Masya Allah. Jadi ternyata seperti itu Bu, orang yang berangkat haji itu bisa berkali-kali, memang seperti itu nikmatnya. Beda orang berangkat haji dengan pergi ke luar negeri. Kalau ke luar negeri cukup sekali, misalkan maaf ya ke Amerika atau kemana. Betul kata para ustazah, yang namanya orang berangkat haji itu pasti inginnya berkali-kali. Kenapa? Karena ada sesuatu keajaiban di sana, ada ketenangan di sana. Jadi bikin orang ingin berangkat lagi. Masya Allah. Itulah ya Bu ya. Mohon maaf, bukannya saya sharing, bukannya saya curhat. Tapi itulah, jadi kegiatan saya adalah, saya bukan penceramah ya, bukan saya dipanggil untuk ceramah ke sana kemari, tidak. Itu insya Allah bukan inian saya, dan saya belum siap untuk itu. Tapi kalau untuk sedikit-sedikit mah insya Allah memang itu udah amanat, memang itu udah tanggung jawab saya ya. Boleh, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk misalkan jabakan, mohon maaf sekali lagi ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Inilah ilmu atau ilmu atau bukan curhat juga ya, ilmu dan saling kita mengingatkan. Bukan saya untuk menggurui Bapak dan Ibu yang terhormat pada subuh ini. Pagi ini saya bukan siapa-siapa dan saya pun bukan apa-apa. Ini semua adalah izin Allah, ini semua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memberikan panjang umur kita dalam keadaan iman, panjang umur kita dalam keadaan Islam, panjang umur kita dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah mudahkan dalam segala urusan kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Allah jadikan keluarga kita, rumah tangga kita, anak cucu keturunan kita menjadi keluarga anak cucu yang soleh dan soleha. Dan kita bisa pada hari ini yang diambil di apapun pembicaraan kita pada hari ini, pada subuh ini adalah jadikan sabar dan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah apabila kita sabar dan syukur, kita aplikasikan, kita jalankan, kita amalkan setiap hari, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kita selalu bermohon kepada
Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan rezeki kita yang banyak, rezeki kita yang halal, yang barokah, tentunya untuk bekal ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon, selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, dimanapun mereka berada, dijauhkan dari segala macam bala, dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan senantiasa kita semua di akhir hayat kita, mohon permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihabil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sayyatil Fatihah wa bi barakati suratul Fatihah wa bi syafaati suratul Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham. Allahumma ababal khair, Allahumma ababal barakah, Allahumma abasihah, Allahumma ababal rizki, Allahumma ababal jannah, Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada perkataan penyampaian saya pribadi pada hari ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya, karena kesalahan kehilapan datang dari saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.